kabar Anda hari ini? Saat ini Anda sedang menyaksikan program baru Tempo, ada Cakap-Cakap bersama saya, Dea Jihan. Dan di episode pertama kali ini kita sudah kehadiran narasumber yang sangat istimewa yang sudah hadir langsung di gedung Tempo hari ini. Ada Mas Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat. Apa kabar Mas? Baik, apa kabar Mbak Jihan? Alhamdulillah baik Sehat juga, ya? sehat juga. Alhamdulillah. Gimana puasanya? Alhamdulillah lancar juga nih Mas Agus. Mas Agus kayak penampilannya baru nih, gitu kan. Tadi sempat lihat di belakang sudah nggak pakai jenggot lagi nih Mas. Kalau sebelumnya biasa tampil di depan publik begitu, kemarin-kemarin pakai jenggot untuk dianggap tidak seperti anak muda atau anak kecil lagi, tapi sekarang berbeda. Itu motivasinya apa? Jadi klimis atau berewokan itu juga adalah proses dan produk demokrasi. Oke. Karena tentu ada sebagian kalangan yang bagusan klimis, jangan berewokan. Tapi ada juga yang bagusan berewokan gitu. Jadi menurut saya menarik bahwa kadangkala tampilan kita saja juga bisa menjadi perbincangan, diskusi, bahkan perdebatan. Tapi ini seru bahkan di rumah sendiri. Oh gitu? Jadi yang lucu anak saya, Aira, usianya 12 tahun itu dulu paling nggak suka kalau saya ada jenggotnya, ada kumisnya gitu. Kalau dicium tuh nggak enak rasanya tuh, katanya kasar gitu. Protes kan. gitu ya Mas? Protes, selalu protes. Nah selama setahun sudah terbiasa lihat saya pakai brewok, begitu saya cukur kemarin klimis, kaget dia. Kaget dan agak risih gitu. Kok papi beda banget gitu. Kayak kucing yang nggak ada bulunya dia bilang gitu. Ya kembali lagi karena tidak biasa itu ya. Nggak biasa, tapi ya itulah artinya. Kalau saya sih ngeliatnya gini Mbak, saya ingin sesekali berganti penampilan. Dulu kelakarnya begitu, supaya nggak dibilang terlalu muda terus. Waduh. Jadi sedikit lebih kelihatan mature, lebih dewasa. Tapi sekarang jangan meninggalkan karakter sebagai politisi muda dong. Harus klimis lagi. Oke, baik. Iya, Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih nih Mas Agus sudah mau hadir ke Tempo hari ini. Mudah-mudahan bisa menikmati suasana kantor kami juga ya. Ini yang kedua kali. Dulu saya ingat sekali waktu datang di markas Tempo ini waktu pemilihan gubernur Jakarta. Pertama kali saya masuk politik, diskusi juga dengan teman-teman pimpinan redaksi Tempo. Tadi juga seru, kita diskusi cukup panjang lebar, banyak hal yang kita bahas. Tapi makasih Mbak Jihan sudah mengundang saya di sini. Baik, sama-sama Mas Agus. Nah Mas Agus ini kita langsung mengajukan beberapa pertanyaan yang pengen banget nih Mas Agus langsung jawab supaya pemirsa juga nggak penasaran nih. Boleh. Mas ini masih terkait soal polemik ke KLB dari Serdang kemarin begitu. Ini ada anggapan yang menyebutkan bahwa polemik antara Mas Agus dan juga Pak Muldoko ini bagian dari politik TNI. Katanya sih merupakan pertarungan antara jenderal dan juga mayor. Kira-kira komentarnya gimana nih Mas Agus? Iya, sebenarnya Mbak Jihan, dalam dunia politik itu tidak mengenal pangkat atau status masa lalu seseorang. Tapi tentu lebih ditentukan pada kiprah dan juga yang lebih penting adalah integritas dan kapasitas sang politisi tersebut dalam ruang dan waktu hari ini. Jadi tidak lihat masa lalunya. Banyak sekali politisi baik di Indonesia maupun di mancanegara yang memiliki berbagai latar belakang, termasuk dari dunia militer. Tidak semua juga sampai dengan purna, berpangkat jenderal misalnya, tapi banyak juga yang mengakhiri pengabdiannya di usia yang relatif muda, termasuk saya, di usia mayor waktu itu. Saya justru beruntung karena memiliki waktu untuk mempelajari dunia politik dengan lebih luas lagi, di usia yang relatif muda, dengan energi yang masih insya Allah fit ya, untuk bisa mengetahui seluk-beluk dan juga menghadapi ujian tempaan politik. Wow. Nah yang saya hadapi kemarin itu adalah bagian dari ujian dan tempaan politik tadi. Kemudian kalau dikatakan ini seolah-olah pertarungan antara jenderal dan mayor, menurut saya ya bisa dimaklumi kalau masyarakat luas termasuk netizen memotret seperti itu karena memang faktanya demikian. Begitu. Oke, baik. Nah Mas, ini kalau ngomongin soal tadi masih soal KLB dari Serdang ini, kita mundur ke belakang, kayaknya sudah sekitar 2 bulan ya Mas, dari bulan Februari kalau tidak salah pertama kali muncul itu ya. Nah, sampai kemudian akhirnya Menkumham Yasona Lawli pada 31 Maret kemarin menyatakan menolak hasil KLB Deli Serdang itu sendiri. Apakah menurut Mas Agus ini masa-masa kritis bagi Demokrat ini artinya sudah lewat? Iya, saya menganggap satu babak penting sudah kami lewati. Benar, pertama kali saya kemukakan persoalan yang terjadi di Partai Demokrat yang melibatkan
aktor eksternal, KSP Muldoko, yang tentunya berkolaborasi dengan segelintir kader dan mantan kader, itu tanggal 1 Februari. Sehingga sampai dengan 31 Maret ketika akhirnya Menteri Hukum dan HAM Pak Yasona Laoly mengumumkan penolakan pemerintah terhadap segala yang diajukan oleh kubu KLB ilegal Deli Serdang itu, bagi saya sebuah kelegaan. Saya syukuri karena apa yang kami lakukan selama 2 bulan itu artinya membuahkan hasil yang baik. Dan Mbak Jihan ingat bahwa ancaman itu bukan hanya terhadap Partai Demokrat, tetapi bisa terjadi terhadap partai lainnya dan artinya ini mengancam demokrasi secara keseluruhan. Betul. Tapi saya tidak bisa mengatakan ini akan tuntas begitu saja. Saya tetap menyampaikan kepada jajaran Partai Demokrat agar tetap waspada, tetap melakukan langkah-langkah antisipasi jika hal-hal semacam ini kembali terjadi. Karena bisa saja terjadi dalam bentuk yang lain atau dilakukan oleh orang yang berbeda. Gitu. Baik, Mas, kalau ngomongin soal polemik ini kan banyak macamnya. Kalau yang terakhir mungkin memang KLB Deli Serdang, tapi dari berbagai polemik yang ada itu, kira-kira pelajaran penting apa sih yang didapat seorang Mas AHY ini? Kalau saya boleh menyimpulkan, mengapa kita bisa melewati situasi kemarin, ada 3 faktor utama. Yang pertama, Mbak Jihan, adalah soliditas, kekompakan, kesetiaan, dan juga kecepatan dan keberanian bertindak dari seluruh kader Demokrat. Jadi saya menjalankan leadership in crisis, kepemimpinan dalam krisis yang tentunya membutuhkan langkah-langkah cepat, terukur, tapi juga decisive, menentukan. Itulah mengapa saya katakan dengan menggunakan strategi preemptive strike dan juga politik terang benderang, kami bisa membawa publik pada keadaan sebenarnya. Kita jelaskan dengan baik, dibongkar ke depan publik. Karena kalau diam-diam, kita nggak pernah tahu 3 minggu, 4 minggu tiba-tiba bisa terjadi yang berbeda. Jadi itu satu soliditas dari seluruh kader. Yang kedua, Mbak, itu adalah terkait dengan bersyukurnya kami atas dukungan atau mengalirnya dukungan dari berbagai kalangan. Itu semua menambah keyakinan dan semangat perjuangan kami. Nah, yang ketiga yang tidak terlepaskan juga adalah komitmen pemerintah. Komitmen untuk bisa menjaga ini semua secara objektif, ya, meyakinkan hukum itu tegak di negeri ini. Kisruh Demokrat ini dinilai menaikkan popularitas dan elektabilitasnya Mas Agus katanya. Apalagi ini khususnya kontestasi di tahun 2024 ya. Ini kira-kira apakah artinya polemik ini menjadi berkah terselubung atau blessing in disguise untuk kontestasi 2024? Gimana, Mas? Nah, blessing in disguise, di balik itu semua tentu banyak hikmahnya, Mbak Jihan. Saya sendiri merasa tidak mungkin kita bisa sekompak dan sesolid ini, seperti sekarang ini, tanpa ada ujian seperti itu kemarin. Kami merasa memiliki common enemy, musuh bersama, yaitu mereka yang ingin merampas kedaulatan partai kami. Jadi membuat kami semakin kokoh. Yang kedua, kami juga bersyukur dengan kejadian ini karena yang terusik bukan hanya kader Partai Demokrat, tetapi juga kalangan luas yang merasa demokrasi kita kok seperti ini sekarang. Akhirnya membuka jalan bagi kami untuk lebih dekat, bisa berkomunikasi, bersilaturahmi dengan berbagai kalangan tadi. Disitulah kami bisa bertukar pendapat, saling memberikan masukan, memperkuat satu sama lain, dan mudah-mudahan bisa kita pelihara situasi seperti ini dan hubungan yang baik ini agar ke depan juga bisa lebih baik lagi, maju bersama-sama. Jadi 2 itu yang utama, dan menurut saya kalau kemudian ada harapan terhadap AHY misalnya ke depan memiliki kans yang lebih baik lagi dalam politik atau momentum yang lebih baik lagi dalam politik, ya tentu yang baik-baik saya amini saja, tapi selebihnya saya hanya bisa mempersiapkan diri dan terus menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya sambil sebisa mungkin membantu masyarakat kita. Pemirsa, Anda masih menyaksikan program Cakap-Cakap, masih bersama saya Mas Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat. Baik, Mas, tadi sudah disinggung soal harapan terhadap Mas AHY ini. Mungkin boleh dong Mas diceritakan soal target demokrasi dari Partai Demokrat, khususnya di tahun 2024, dan target pribadi Mas AHY. Seperti apa sih? Sederhananya begini, Mbak Jihan, kalau boleh saya punya mimpi ya, mimpi besar. Ada yang mengatakan ambisi, tapi kalau saya lebih
optimis saja, mengatakan bahwa tujuan kami tujuan yang optimistis. Tentu tidak mudah dan harus dilakukan dengan kerja keras. Kami berharap Partai Demokrat bisa kembali menduduki papan atas. Papan atas itu berarti 3 besar dalam ranking partai politik dalam sebuah pemilu. Mudah-mudahan bisa terjadi, dan termasuk juga jika ada kesempatan-kesempatan yang baik bagi kader-kader utama kami untuk bisa lebih sukses lagi menjadi anggota-anggota dewan, baik di tingkat pusat DPR RI maupun di provinsi serta kabupaten kota. Karena dengan semakin banyak wakil rakyat dari Partai Demokrat, kami bisa lebih melakukan hal-hal yang positif, ikut mewarnai pengambilan kebijakan, keputusan, termasuk juga membantu rakyat kita. Nah, selain itu kita tahu 2024 ada ajang lain, yaitu misalnya pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah setelahnya. Kita juga berharap ada kandidat dari Partai Demokrat yang bisa ikut dalam kompetisi baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Mudah-mudahan kalau semakin banyak juga kader atau figur utama Partai Demokrat yang berkiprah baik dalam eksekutif nasional maupun eksekutif daerah, juga akan semakin banyak yang bisa kita lakukan. Tapi sejauh ini sudah ada ancang-ancang yang dilakukan mungkin Mas untuk persiapan kontestasi itu? Saya melihat persiapan itu sepanjang masa. Hari ini terus tentunya kami melakukan konsolidasi. Di samping itu realitas politik Indonesia ini kan dibutuhkan elektabilitas. Artinya harus semakin dikenal. Betul. Dan semakin disukai oleh masyarakat kita. Nah, itu juga nggak mudah dan tidak murah untuk bisa dikenal dan disukai. Artinya segala upaya harus dilakukan, termasuk juga mempersiapkan kader-kader kita sebagai calon-calon anggota legislatif yang juga harus turun ke bawah. Memang tantangannya hari ini Mbak Jihan adalah situasi pandemi ini masih menyulitkan banyak politisi untuk bisa lebih menjangkau masyarakat di akar rumput. Tapi saya mengatakan tidak boleh kemudian putus asa karena masih banyak cara lainnya untuk bisa menyentuh masyarakat, termasuk menyampaikan narasi dan substansi perjuangan kita. Kalau berbicara dengan komunikasi dengan pihak-pihak lain itu juga harus dilakukan, komunikasi dengan parpol-parpol lain juga sudah mulai ya. Harus. Sebetulnya sebelum Prahara kemarin kami juga sudah melakukan silaturahmi yang saya anggap sebagai bentuk dari komunikasi politik, tapi juga komunikasi untuk berbicara urusan kebangsaan. Dan ini harus dilakukan setiap saat, dan ke depan tentunya harus semakin intensif lagi. Harus continue begitu ya Mas? Harus continue, betul. Oke, baik. Nah Mas Agus, di situasi seperti ini begitu ya, kan calon-calon dengan elektabilitas tinggi mayoritas tidak memiliki partai begitu ya, dan juga kepala-kepala daerah yang potensial pun terancam kehilangan panggung dengan adanya batalnya revisi Undang-Undang Pemilu dan Pilkada. Tanggapannya seperti apa sih Mas Agus? Bagi saya yang jelas demokrasi kita harus tetap terjaga. Kita tahu ya, Pilkada 2022, 2023 itu kan ditiadakan. Per hari ini ditiadakan. Semua diundur ke 2024. Tetapi ada satu permasalahan yang kritis yang perlu kita kritisi bersama, dalam arti apakah memang patut ketika Pilkada itu ditiadakan, kemudian selama 1 bahkan ada yang 2 tahun sebuah daerah, provinsi, kabupaten kota yang dipimpin oleh mereka yang tidak mendapatkan mandat dari rakyat. Seharusnya kan dalam rezim demokrasi yang kita anut hari ini, semua pemimpin daerah itu harus berdasarkan pilihan langsung rakyatnya. Nah, kalau ada 2 bahkan lebih dari 2 tahun seorang yang tidak mendapatkan mandat langsung dari rakyat tadi akhirnya harus mengambil kebijakan-kebijakan strategis, tentu menurut saya keluar dari semangat demokrasi itu sendiri, keluar dari semangat election itu sendiri. Jadi ini yang perlu kita kritisi bersama. Baik. Nah Mas, kalau bicara soal peta koalisi ke depan, kalau menurut Mas Agus sendiri akan seperti apa sih nantinya? Saya selalu beranggapan bahwa politik itu serba cair ya, the art of possibilities. Jadi semuanya mungkin. Saya melihat banyak peluang, walaupun terlalu dini kalau kita bisa katakan 2021 ini terlalu dini kalau kita
mencoba memetakan koalisi seperti apa. Tapi bisa saja kembali seolah-olah terbelah dua seperti 2019 dan 2014 atau menjadi lebih cair seperti potret 2009 ada 3 poros kekuatan atau bahkan 2004 itu 5 poros gitu. Nah, ini harus kita lihat. Tetapi kalau presidential threshold-nya masih di angka 20%, maka rasa-rasanya sulit untuk punya lebih dari 3 poros. Sebanyak-banyaknya menurut saya akan terkonsentrasi menjadi 3 kekuatan besar, sebanyak-banyaknya. Dengan demikian tentu para tokoh politik, termasuk partai-partai politik ini sudah bisa atau mulai membaca kira-kira dengan siapa mereka bisa berkoalisi ke depan. Tentu berbicara koalisi politik itu selalu berbasis pada kepentingan yang sama. Betul. Jadi common interest-nya apa? Kepentingan yang sama. Yang mungkin juga faktor-faktor pendukungnya adalah kesamaan ideologi, kesamaan visi misi, platform, program, dan lain-lain. Tapi lagi-lagi harus ada common interest-nya di mana, termasuk chemistry-nya. Oleh karena itu, fase yang baik bagi siapapun 2 tahun ke depan ini untuk saling mencari kira-kira paling tepat, paling nyaman berpartner dengan siapa. Paling cocok rasanya sama siapa gitu ya. Betul. Oke, baik. Nah, Mas, masih soal 2024 nih. Kalau kita bicara angka, jumlah pemilih milenial ini diperkirakan ya Mas, mencapai angka 60%. Ini kan angkanya cukup tinggi ya, sangat tinggi justru. Nah, ini kira-kira strategi apa sih yang sudah disiapkan sejauh ini? Iya, ini pertanyaan yang bagus sekali karena benar Mbak Jihan, komposisi pemilih muda, pemilih pemula yang pertama kali akan memilih dan juga pemilih muda. Mereka yang terkategori generasi milenial dan juga generasi Z itu jumlahnya makin tebal, makin besar. Tadi dikatakan 60%. Artinya semua partai politik termasuk kami Partai Demokrat harus punya strategi khusus ya untuk memenangkan hati pikiran dan suara anak muda. Nah, bagi saya cukup sederhana prinsipnya, walaupun prakteknya tidak mudah ya. Karena memenangkan hati dan pikiran itu membutuhkan ya segala upaya begitu dengan berbagai kreativitas. Tapi yang jelas, kita harus ketahui apa yang diinginkan anak muda. Anak muda itu misalnya apa, Mas? Masa depannya harus jelas. Artinya dia berbicara pendidikan, kemudian lapangan pekerjaan. Setelah itu dia ingin punya kemandirian. Kemudian dia ingin punya kesempatan untuk berekspresi, mengeksplor dirinya dan dunianya. Nah, semua yang diinginkan dan diharapkan anak muda itu harus bisa kita address, harus bisa kita jawab dengan ya bisa dikatakan harapan-harapan yang lebih baik untuk generasi muda ke depan. Nah, anak muda kita kan juga makin lama makin kreatif, makin kritis dan tidak mudah begitu saja mengikuti orang tuanya. Betul. Begitu. Oleh karena itu komunikasinya juga Mbak Jihan ini harus pas. Jangan sampai substansinya bagus, tapi komunikasinya jadul. Komunikasinya nggak relevan gitu. Ya. Akhirnya juga dianggap tidak penting dan tidak menarik bagi mereka. Nah, ini juga membutuhkan kreativitas kita. Jadi saya mengatakan jangan sampai kita punya narasi yang bagus, tapi cara penyampaian kita nggak pas, dianggap ini kuno nih, nggak bagus nih, nggak usang. Padahal ini tujuannya bagus begitu. Jadi harus selalu ketemu cara-cara kreatif untuk menjangkau pikiran dan hati anak muda. Ya, kita masih di program Cakap-Cakap dan kita akan melanjutkan kembali dialog bersama dengan Mas Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat. Mas Agus, ini saya ingin menanyakan pertanyaan mungkin selama ini sudah banyak yang bertanya begitu ya sama Mas Agus. Soal anggapan Partai Demokrat sebagai partai keluarga Cikeas. Kira-kira komentarnya gimana nih Mas? Sebenarnya Indonesia ini bukanlah negara kerajaan. Jadi kalau ada yang mengatakan ini dinasti politik atau politik dinasti, itu tidak bisa dibenarkan begitu saja anggapan seperti itu. Karena pada praktiknya semua melalui proses kompetisi. Asalkan kompetisi itu berlangsung dengan demokratis, dengan adil, fair. Memberikan kesempatan kepada siapapun yang memiliki keinginan untuk maju dalam kompetisi tersebut. Baik dalam kompetisi politik sebagai calon kepala daerah, calon anggota legislatif, bahkan calon presiden dan wakil presiden.
Dalam lingkup partai politik juga sama sebetulnya. Asalkan sekali lagi berlaku itu semangat yang demokratis, pada akhirnya pemilihan Ketua Umum Partai Demokrat dalam Kongres ke-5 tahun lalu juga merupakan proses dan produk yang demokratis yang akhirnya terjadi aklamasi memandatkan saya AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat 2020 sampai dengan 2025. Nah, kalau kemudian dikatakan, wah ini kok selalu ada Yudhoyono, ada Cikeas begitu. Ya bagaimanapun, Partai Demokrat ini didirikan oleh Pak SBY. Salah satu pendirinya adalah beliau. Dibesarkan juga oleh Pak SBY. Dan juga ketika terjadi krisis 2012, 2013, karena ada sejumlah kasus internal ketika itu, Pak SBY pula yang turun gunung dan menyelamatkan Partai Demokrat. Dan kalau kemudian kami terlibat dalam perjuangan membesarkan Partai Demokrat ini, sebetulnya adalah sebuah keniscayaan dan saya juga memiliki sebuah mimpi besar untuk Partai Demokrat. Kalau menurut Mas Agus sendiri, kira-kira sosok seperti apa sih yang kira-kira mungkin cocok untuk memimpin di 2024? Apakah kira-kira yang karakternya kurang lebih sama dengan Pak Jokowi atau justru antitesisnya? Ini pandangan pribadi nih Mas, gimana? Wah, pertanyaannya jebakan Batman ini. Jadi kalau menurut saya, setiap pemimpin itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Setiap pemimpin punya masanya, setiap masa punya pemimpinnya. Jadi memang tidak semudah seolah yang berlaku itu politik antitesa saja. Artinya setelah sekian periode orang akan mencari yang berlawanan karakternya dibandingkan sebelumnya. Bisa benar, bisa juga tidak. Saya tidak ingin berandai-andai terlalu jauh, seolah-olah setelah ini masyarakat jenuh ingin perubahan total. Dari sisi karakter kepemimpinan maupun juga kebijakan-kebijakannya. Tapi juga saya tidak bisa mendiskount harapan perubahan-perubahan itu. Jadi bagi saya, be yourself, kemudian masyarakat juga senang yang genuine tidak senang yang dipoles terlalu berlebihan. Mereka ingin tahu what's on your mind. Kemudian apakah yang diucapkan sama dengan yang dilakukannya. Selebihnya ya milik sejarah. Jadi saya sendiri selalu punya prinsip be yourself itu yang paling baik, dan selebihnya kita juga berharap masyarakat juga terus memiliki daya kritis untuk memilih pemimpin berdasarkan bukan hanya preferensi subjektif tetapi juga preferensi objektifnya. Melihat secara utuh integritas, kapasitas, visi, misi, dan juga harapan yang dibawanya sebagai pemimpin. Melihat seutuh-utuhnya begitu ya Mas Agus ya. Baik Mas, ngomongin soal korupsi nih yang menjadi salah satu masalah di Indonesia yang sampai sekarang masih terus ada begitu ya. Nah, Demokrat sendiri bahkan pernah jatuh juga karena kadernya korupsi kan. Bagaimana sih caranya Mas AHY memproteksi diri juga lingkungan sekitar untuk terhindar dari kasus-kasus korupsi seperti ini? Iya, memang korupsi ini selalu menghantui kita semua. Ya, saya hanya bisa terus mengingatkan diri pribadi, lingkungan terdekat, dan saat ini adalah organisasi yang saya pimpin, yaitu Partai Demokrat. Para kader Demokrat ada di mana-mana. Ada yang saat ini menjabat sebagai kepala daerah, sebagai anggota dewan, dan tentu kiprah-kiprah lainnya. Oleh karena itu, kita harus terus saling mengingatkan satu sama lain. Saya mencegah terlalu enteng, seolah-olah membuat jargon-jargon tertentu, tetapi lebih kepada saling mengingatkan hati ke hati. Jangan sampai tergoda, jangan sampai terjerumus, apalagi masuk ke dalam jurang yang sangat dalam. Ini juga harus terus kita lakukan karena membangun integritas itu jauh lebih sulit dibandingkan meningkatkan kapasitas seseorang. Nah, tadi Mbak Jihan juga mengatakan dalam perjalanan bangsa kita, termasuk Demokrat sendiri pernah mengalami pasang surut akibat kasus-kasus korupsi tersebut. Oleh karena itu, tentu dengan itikat yang baik, dengan niat yang baik, mari kita jaga, jangan sampai kita kembali terjebak dalam situasi seperti itu. Baik, mudah-mudahan cita-cita itu bisa tercapai, jadi Indonesia bersih dari korupsi ya Mas ya. Iya. Baik, Mas, pertanyaan terakhir. Menurut Mas AHY, kira-kira masalah terbesar Indonesia itu apa sih Mas? Dalam konteks hari ini, saya selalu memotret sesuatu itu sesuai dengan konteks ruang dan waktunya. Sehingga saya bisa mengatakan hari ini ada 3 hal besar yang sedang dihadapi dan menjadi ujian serta tantangan bagi Indonesia. Yang pertama, kita masih harus
menghadapi, mudah-mudahan kita semua survive dan bisa bangkit dari krisis pandemi COVID-19. Amin. Ancaman terhadap kesehatan masyarakat juga masih sangat tinggi, kendati vaksinasi sudah dilakukan. Tetapi tentu kita harus terus waspada dan hati-hati. Yang kedua, resesi ekonomi. Sebagai dampak dari krisis COVID, ekonomi kita tertekan. Selama sekian kuartal berturut-turut, pertumbuhan kita mengalami kontraksi negatif. Artinya terjadi peningkatan jumlah kemiskinan, peningkatan angka pengangguran, penghasilan yang menurun, dan ini juga berdampak pada permasalahan sosial lainnya. Oleh karena itu kita juga menghadapi ancaman serius terhadap ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Nah yang ketiga, tanpa disadari dalam situasi mengelola pandemi yang memang dibutuhkan kecepatan dan juga ketegasan dalam mengambil keputusan, sehingga hati-hati tanpa kita sadari kemudian Indonesia berubah menjadi negara yang tidak begitu demokratis. Dan ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi di berbagai kalangan, berbagai negara di dunia, itu juga semacam kemunduran demokrasi, democratic regress, kemunduran demokrasi akibat seolah-olah semuanya sekarang harus terkonsentrasikan di pusat sehingga banyak yang kehilangan otoritasnya. Dengan demikian, lambat laun tanpa kita sadari bisa jadi Indonesia menjadi semakin tersentralisasi, sistem komando, dan mengarah kepada politik atau pemerintahan yang cenderung otoriter. Ini harus kita cegah bersama. Baik. Memang tidak mudah, tetapi saya masih punya harapan ke depan Optimis. kita bisa survive menghadapi krisis pandemi COVID-19, kesehatan kita terjaga, ekonomi kita bisa pulih dan bangkit, dan yang terakhir, demokrasi juga bisa kita rawat dan kita jaga selamanya. Baik. Itu Mbak. Mudah-mudahan ini bisa menjadi kerja keras kita bersama lah, nggak hanya beberapa pihak saja, tapi memang kita semua bersatu padu untuk bisa mengembalikan Indonesia menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Mas Terima Agus kasih Mbak Jihan atas waktunya. Ya pemirsa, itu tadi bincang-bincang saya hari ini bersama dengan Mas Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat. Jangan lupa untuk menyaksikan program Cakap-Cakap di episode selanjutnya. Saya Dea Jihan, sampai jumpa.